tamu-tamu sudah datang. Sebentar lagi mulai. Sebentar lagi mulai. Bagaimana dengan orang-orang? Orang-orang apa? Fathiah. Tuan Skung, kamu mengambil Nona Tauhua sebagai istrimu, apapun godaannya. Selalu berpegang pada prinsip kereta kecil tidak tergelincir. Aku. Ini dia. Aku mau. Katakan yang penting 3 kali. Nona Tauhua, maukah kamu menikahi Tuan Skung? Apapun yang akan terjadi, jadilah putri duyung kecilnya. Tidak boleh curang. Apa yang terjadi? Apa dengan pengantinnya apa ini? Dulu aku sudah membayangkan pernikahanku jutaan kali. Aku sudah membayangkannya jutaan kali. Orang di seberang jalan yang mengatakan itu padaku. Aku tidak pernah punya kenangan yang begitu mendalam. Aku mau. Baiklah. Oke, selanjutnya pengantin akan bertukar janji. Kamu lihat mereka sudah menikah. Hanya kita berdua. Bunga keramik. Silakan pengantin mengangkat tangan. Mari kita lihat cincin pernikahan mereka. Oke, selanjutnya. Mari pengantin pria mencium pengantin wanita. Baiklah. Satu ciuman. Satu ciuman. Cium aku. Cium aku. Oke. Baiklah. Kalian semua, biar aku bicara. Dan hari ini hari yang sangat bahagia untuk keramik. Mari kita bersenang-senang dan bersuka cita. Kalau kita tidak bersenang-senang,
Datanglah ke mangkuk teh besar saya lain kali. Aku akan mentraktir semua orang. Teh persembunyian terbaik. Itu dia, aku akan membuatkanmu anggur tua yang enak. Kamu akan puas. Kak Pohon hampir mabuk. Minum airmu dan minum airmu. Kenapa aku harus minum dan minum? Aku. Tidak ada yang perlu diminum tentang itu. Kak Pohon. Terus minum semuanya. Tidak apa-apa, mari kita bicara tentang kalian. Aku akan segera kembali. Aku lelah. Lihat gaun merahmu dan jubah merahku. Cocok sekali. Menikah. Aku tidak pernah berpikir akan memberikannya padamu di pernikahan pertamaku. Pria tidak menderita. Keinginan terbesar dalam hidup seorang wanita. Ini adalah pernikahan yang romantis. Bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu? Kamu tidak bisa berbicara seperti kamu adalah korban. Baiklah. Aku tidak akan bertengkar denganmu di hari pernikahanku hari ini. Kamu ingat untuk keluar. Letakkan mahkota kecil itu padaku. Kalau aku terlalu banyak minum dan berbicara seperti itu, aku tidak bertanggung jawab. Ayo. Aku menikah. Benar-benar menikah. Kak Pohon. Kamu tidak punya anak perempuan. Aku akan memberimu pelajaran. Ada apa, Pohon? Apa yang kamu lakukan di kelas dengan seorang klien? Bukan kata-kataku. Aku harus memberinya pelajaran. Seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri. Itu biasanya terjadi untuk melihatnya tumbuh besar dan memulai keluarga. Tapi tumbuh dewasa. Takut pada anak nakal. Ya, anak nakal seperti kamu. Mengganggunya. Membuatnya menderita. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku mengerti itu. Kak Pohon, aku mengerti. Aku tahu harus kemana. Aku tidak kenal kamu. Tauhua adalah putriku. Dia kuat. Tapi hati dan matanya sangat lembut. Dia di luar sana mencoba menjadi agresif. Padahal mereka harus menanggung rasa sakit di hati mereka sendiri. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku tidak punya pacar. Aku tahu harus kemana ke Kakak Pohon. Tidak ada gunanya, kamu tidak berguna. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku dan ibunya. Ketika aku mengejar ibunya. Dia bahkan belum 20 tahun saat itu. Ibunya dikejar dengan kereta. Dia yang memilihku. Katakan padaku kalau aku hebat, keren, mampu dan kompeten. Ayo Kakak Pohon, ayo. Aku akan keras. Kamu yang paling keras. Seorang ayah kepada putrinya sendiri. Itu biasanya terjadi. Untuk melihatnya tumbuh dan berkeluarga. Tapi tumbuh dewasa. Takut anak nakal akan mengganggunya. Membuatnya menderita. Dia banyak bicara. Tapi hati dan matanya sangat lembut. Jangan lihat dia. Tapi semua rasa sakit itu harus ditanggung di hatiku. Maaf. Ya, itu bukan panggilan yang baik. Maaf. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih lagi. Bisa datang ke pernikahan Tauhua kami. Aku akan minum untuk kalian semua. Baiklah, datang dan pergi. Apa maksudmu? Hari ini pernikahan putriku. Hui Fang adalah ibu Tauhua. Aku adalah ayah Tauhua. Kami berdua masih hidup. Aku masih bisa bernapas. Bisa kamu bantu aku dengan anggur ini? Apakah kamu minum terlalu banyak? Aku akan mengirimu kembali. Aku akan memberitahumu. Lau tahu kamu benar-benar mabuk hari ini. Ini semua klien besar kita. Apa tidak apa-apa kamu bikin keributan di sini? Aku mabuk. Aku tidak bisa minum lagi. Setidaknya aku tahu siapa diriku. Bagaimana denganmu?
Apa yang salah denganku? Apa yang salah denganmu? Aku tidak tahu tentang 99 kecilmu. 99 kecil apa? Setelah sekian tahun kamu terobsesi. Biar aku memberitahumu sesuatu. Tao Hua adalah anakku sendiri. Satu langkah kecil lagi yang kamu lakukan. Tidak mengubah fakta bahwa kamu orang luar. Langkah apa yang kulakukan, langkah kecil apa? Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Kamu akan malu. Aku malu padamu. Bercanda. Tao Hua adalah gadis aslimu bagus. Tapi kamu bahkan tidak mendapatkan undangan pernikahanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu ingin menjadi ayah, kamu harus diakui. Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Siapa yang memaksamu? Kamu baru saja mendorongku. Apa yang kudorong padamu? Kamu memang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan, kamu bajingan. Kamu ingin anakmu mengejar anakku. Aku akan memberitahumu. Anakku. Begitulah dia menjual rumahnya. Daripada menikahi anakmu Myungwon. Kamu brengsek. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa omong kosong ini? Baiklah, kedua orang tua. Jangan berdebat. Aku tahu kalian semua demi Tao Hua. Semua berharap Tao Hua bahagia. Tapi hari ini adalah hari besar untukku dan Tao Hua. Artinya dari saat ini, kebahagiaan Tao Hua ada di tanganku. Saya akan membuat pernyataan di sini. Saya akan membuat Tao Hua bahagia seumur hidupnya. Yang penting dulu. Ya, itu kesalahan. Kita harus makan, kita harus minum. Makan dan minum. Ayo Suk, biar saya perkenalkan kamu. Orang-orang ini, saya baru mulai. Teman lama yang saya kenal. Ini menantu saya Suk. Halo. Terima kasih semuanya untuk para sesepuh. Apa yang dilihat? Lihat kamu. Tidak patuh ah. Kamu tidak. Cara kamu ingin berkelahi. Kamu ingin berkelahi. Feat Her tua. Bajingan tua. Mencaci siapa kamu? Saya memanggil kamu nama. Satu lagi kutukan. Saya memanggilnya apa? Saya berkelahi dengan kamu hari ini. Apa yang kamu lakukan? Paman Shu Geming. Ayo. Berhenti. Bisakah kita tidak sibuk begitu? Saya rindu anak perempuan saya. Anak perempuan saya. Saya sangat menyesal. Mungkin ini hari yang sangat bahagia. Dia mabuk. Kesini. Saya akan membawanya kembali. Saya akan kembali nanti. Untuk memberikan kamu minuman sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat cantik dengan mahkota kecil itu, anak perempuanku. Baiklah, kita bicarakan nanti. Selama itu kamu ayah bahagia. Itu yang saya aksesoriskan. Ya, apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa di pernikahan. Memakai mahkota kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah akan mati dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan di hari yang bahagia? Ayo masuk ke mobil. Yuk masuk. Antar dia ke rumah teh mangkuk besar. Oke. Pelan-pelan dia mabuk. Baiklah. Jangan lakukan ini lagi. Ini tugas yang tidak berterima kasih. Aku sudah besar. Bukan anak kecil lagi. Beberapa hal ingin kembali ke awal. Tidak semudah itu.
Kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana bajuku bisa berganti? Apa ini? Aku mabuk kemarin. Aku tidak ingat. Ya dan aku ganti baju tidurku. Siapa yang menggantikannya? Kamu kan? Kamu yang telah mencemari kesucianku. Kembalikan kesucianku. Kamu yang menariknya kamu. Bilang kamu itu pemuda tampan tua. Bilang kamu itu daging tua yang empuk. Kamu itu jenis daging mentah. Aku tidak terlalu tertarik dengan penghinaan. Dan kemudian ada apa yang kamu lakukan padaku tadi malam. Seharusnya tidak mengambil kesempatan padaku. Maka aku akan memberitahumu juga. Dengarkan. Seorang pria dalam pengaruh alkohol tidak mampu membunuh semua pihak. Yang disebut seks mabuk. Itu tidak lebih dari kejahatan minum. Jadi jangan khawatir. Aku tidak mungkin melakukan apapun padamu. Kalau kamu berani, aku sudah bilang dari sekarang. Kamu harus hati-hati. Aku tidak bisa menjagamu. Bunga Tembika, Ibuku di sini. kalian siap untuk makan malam? Ibuku di sini. Bunga Tembikar. Kalian berdua bangun untuk makan malam. Apa-apaan ini? Ayah, aku sudah ceritakan semuanya. Aku akan tinggal di Beijing 2 hari lagi. Aku akan pulang. Jangan buru-buru aku. Lihat kamu nak. Sudah berapa hari kamu pergi? Belum puas main ya? Kakakmu Syuker sedang mencari di luar negeri. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kamu ngapain di sana? Pulang dan beli tiket. Maaf. Maaf. Kamu ngapain? Kamu. Itu tidak semudah itu. Hei, ayah baru saja merusaknya. Siapa yang bicara tadi? Tidak. Aku tidak punya anak laki-laki di sini. Hanya aku. Aku sedang nonton TV. Ya. Aku tidak bicara denganmu, ayah. Aku sedang buru-buru. Sampai jumpa. Halo. Anak ini. Maaf aku belum terbiasa kamu di sini. Aku buru-buru bangun. Tidak. Siapa ini? Ini. Ayahku, Ayahmu cukup marah. Aku bisa dengar teriakan itu dari sini. memukul orang sepertimu. 2 atau 3 bukan masalah. Bukan kenapa kamu memukulku. Aku tidak memanggilnya aku. Bisakah kamu keluar dulu? Aku perlu ke kamar mandi. Terima kasih. Benar? Apakah kamu melihat pria di pernikahan itu? Siapa itu? Itu yang tinggi dan tampan. Yang pakai jas? Mereka semua tampan dan pakai jas. Itu dia. Bagaimana kalau kamu keluar sebentar? Biarkan aku ke kamar mandi dulu. Terima kasih. Tidak ada gunanya memberitahumu. Aku pergi. Tampan. Ponselku berdering ponselku. Kamu biarkan. Apa yang kamu lakukan? Hei Syuk. Datang ke lokasi klub. Skung. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal? Kebiasaan. Kamu akan keluar negeri dalam 2 minggu. Benar. Artinya, kamu punya 2 minggu untuk memikirkannya. Apa yang harus dipikirkan? Aku sedang berpikir. Kamu dan Tauhua baru saja menikah. Bisakah kita menunda masalah keluar negeri sebentar? Aku sudah siap untuk ini sejak lama. Itu hanya pendapatku. Aku ingin kalian berdua memikirkannya. Beritahu aku ketika kalian berdua sudah mendiskusikannya.
Kenapa kamu pergi? Pergi dan lakukan sesuatu. Itu yang ibuku minta untuk kita diskusikan. Hentikan. Tidak mungkin. Keinginan ibuku. Sejauh ini tidak ada yang berani melanggarnya, kecuali ayahku, dan ayahku bercerai. Itu bagus, aku ingin dibawa pergi. Simpan saja. Dan harus mendapatkan sertifikat perceraian palsu. Aku tidak ingin kembali. Aku bertanya apakah kamu mau pergi ke rumah teh 2 hari lagi. Kenapa? Kembali dalam 3 hari. Pergi. Kamu benar-benar tidak akan melihat pohon. Apa yang bisa dilihat? Bukan, kamu pikir dengan kata lain. Jika hari pernikahan putriku, aku datang ke pernikahan sebagai teman pria itu, benar-benar ingin mati hati. Pikirkanlah. Tolong aku. Menghindar. Bersihkan pantat gendutmu di sana. Bantu paman membersihkan tempat ini. Gendut ya. Bagaimana menurutmu? Paman Pender, kamu sudah kenal Master Tau begitu lama. Kurasa kamu kenal semua tamu di rumahnya. Aku tidak kenal satupun dari mereka. Aku tidak kenal siapa-siapa. Baiklah, klubmu tidak murah. Berapa biayanya? Apa yang sedang kau lakukan? Apa maksudmu? Tidak ada saipa-saipa di sini hari ini. Kamu tidak perlu bermain-main denganku lagi. Bolehkah aku merepotkanmu? Jangan selalu menganggap dirimu tinggi. Kamu bukan pemimpinku, mengapa aku harus bermain denganmu? Berani melakukannya, tidak berani mengaku. Garis, aku akan membawamu hari ini. Wajah ini akan kusobekkan untukmu. Kamu tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Panggil untuk makanan lembut. Siap untuk putus cinta dengan tembikar. Kamu menghasilkan banyak uang. Kamu bukan pria sejati. Aku ingin kau mendengarku. Aku tahu di mata orang kaya. Aku adalah orang miskin. Aku bukan apa-apa. Tapi jangan merendahkan aku. Aku tidak akan pernah curang untuk menghasilkan uang. Jangan bicara padaku. Kamu punya 2 hari untuk pergi dari sini. Kalau tidak, aku punya cara untuk menghadapimu. Kamu mengancamku. Aku tidak akan pergi sampai aku memberitahumu, dan aku terjebak dengan tembikar. Apa? Garis bawah. Ulangi lagi. Garis bawah. Itu kata yang bagus untuk itu. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan menembakmu, aku akan menembakmu. Bos, benar itu dia. Kamu mengunci kepalaku. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Orang apa? Orang macam apa kalian ini? Pisahkan mereka untukku. Apa yang kalian lakukan? Liberalisasi. Apakah itu Liu Yu? Apa ini? Hari setelah pernikahan, jika kamu tidak menjaga suamimu, lembut dan manis, kamu akan mendapatkan sahabatku di sini besok pagi. Apa maksudnya itu? Apa yang tidak aneh? Baiklah, jangan miskin. Aku mati karena kecemasan. Kemarin dia tahu. Siapa tahu apa? Liu Yubei. Mendengarku berbicara dengan Shu, tahu bahwa kita dalam pernikahan palsu. Lalu apa reaksinya? Ini semua klien besar kita. Apakah baik untukmu membuat keributan di sini? Aku mabuk.
Aku tidak bisa minum lagi. Setidaknya aku tahu siapa diriku. Bagaimana denganmu? Apa yang salah denganku? Apa yang salah denganmu? Aku tidak tahu tentang 99 kecilmu. 99 kecil apa? Setelah bertahun-tahun kamu terobsesi. Biar kukatakan sesuatu. Taohua adalah anakku sendiri. Satu gerakan kecil lagi yang kamu lakukan. Tidak mengubah fakta bahwa kamu orang luar. Gerakan apa yang kulakukan, gerakan kecil apa? Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Kamu akan malu. Aku malu padamu. Hanya bercanda. Taohua adalah gadis aslimu bagus. Tapi kamu bahkan tidak mendapatkan undangan pernikahanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu ingin menjadi ayah, kamu harus diakui. Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Siapa yang memaksamu? Kamu baru saja mendorongku. Apa yang aku dorong kamu masuk? Kamu memang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Oke. Kamu ingin anakmu mengejar anakku. Apa yang kamu lakukan di sini? Anakku. Begitulah cara dia menjual rumahnya. Daripada menikahi anakmu Myungwon. Kamu brengsek. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa omong kosong ini? Baiklah, baiklah. Kedua orang tua. Jangan sampai berdebat. Aku tahu kalian semua demi keramik. Ya, itu kesalahan. Tapi hari ini adalah hari besar untukku dan Taohua. Artinya mulai saat ini, kebahagiaan bunga keramik ada di tanganku. Aku akan membuat pernyataan di sini. Aku akan membuat Taohua bahagia seumur hidupnya. Hal pertama yang pertama. Ya, itu kesalahan. Kita harus makan, kita harus minum. Ayo masuk ke mobil. Ayo biar aku perkenalkan kamu. Orang-orang ini. Aku baru mulai. Teman lama yang aku kenal. Ini menantuku Syuk. Halo, halo. Terima kasih semuanya untuk para orang tua. Apa yang dilihat? Lihat kamu. Tidak patuh, kamu tidak. Cara kamu ingin berkelahi. Kamu ingin berkelahi. Feat hair tua. Brengsek tua. Mencaci siapa kamu? Aku memanggilmu nama. Satu lagi kutukan. Aku memanggilnya apa? Aku berkelahi denganmu hari ini. Apa yang kamu lakukan? Paman Shu Ji Imeng. Ayo, ayo, ayo. Berhenti. Bisakah kita tidak terlalu sibuk? Aku rindu putriku. Ya. Aku sangat menyesal. Mungkin ini hari yang sangat bahagia. Dia mabuk. Lewat sini. Aku akan mengantarnya kembali. Aku akan kembali nanti. Untuk memberimu minuman sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat cantik dengan mahkota kecil itu, putriku. Baiklah, kita bicarakan nanti. Selama itu kamu ayah bahagia. Itu yang aku aksesoriskan. Ya, apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa di pernikahan. Kenakan mahkota kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah akan mati dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan di hari bahagia? Ayo masuk ke mobil. Jadi masuklah. Antar dia ke rumah teh besar. Baiklah. Pelan-pelan dia mabuk. Oke.
Jangan lakukan ini lagi. Ini tugas yang tidak berterima kasih. Aku sudah besar. Bukan gadis kecil lagi. Beberapa hal ingin kembali ke awal. Tidak semudah itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana pakaianku berganti? Apa itu? Kamu idiot. Aku yakin Liu Yu sudah memintanya. Kenapa? Apalagi yang bisa kulakukan? Katakan padaku apa yang aku pakai untuk menjemputnya. Bagaimana kalau aku pakai yang merah tanpa bahu itu? Bagaimana kalau aku pakai gaun kuning itu? Yang kuning. Aku pergi. Kamu tenang. Kamu duduk. Diam dan diam. Kamu tidak berpikir mereka bertengkar. Aku pikir ini untukmu. Yah, itu bukan. Itu bukan apa yang terjadi padamu. Itu saat dia tidak bergeming. Dia sedang berjuang untukku sekarang. Aku tidak menyirammu dengan air dingin. Kurasa mereka sedang bertengkar. Mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Kurasa kamu harus menahan diri. Pikirkanlah. Dia tahu tentang pernikahan palsu kita kemarin. Mereka menghubungi kantor polisi hari ini. Kalau bukan karena aku, entah cepat atau lambat. Kenapa kamu memilih untuk bermain sekarang? Kenapa? Sepertinya kamu ada benarnya juga. Ayo ikut aku ke kantor polisi untuk melihat keajaiban terjadi dengan matamu sendiri. Kamu jadi sangat bodoh kalau sudah mood. Aku tidak bisa ikut denganmu. Liu Yu adalah bosku. Aku pergi jalan-jalan untuknya. Kamu harus meluruskan ini. Aku harus kembali ke kantor. Benar juga. Jangan berlebihan. Jangan biarkan mereka keluar saat itu. Polisi membawamu masuk karena itu. Keluar dari sini. Oke, kalian berdua bebas pergi. Bagaimana keadaannya? Kurasa tidak ada masalah. Tidak ada yang serius. Aku di sini dengan pengacara. Coba lihat ke dalam. Bicara dengan Skung sebentar. Pukulan kecil itu bagus. Tidak apa-apa. Telepon balik cepat atau lambat. Kurasa aku harus mengenalmu lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Polisi sudah selesai, aku belum mencoba. Apa yang terjadi? Aku belum bertanya padamu apa yang terjadi. Aku tidak ingin menunjukkan siapapun dengan pakaian itu. Kamu yang bertanggung jawab. API yang kamu katakan tentang rangkana iklan tadi. Itu luar biasa. Aku beruntung. Di mana? Berkat Mr. Liu dia memiliki banyak pengalaman. Penyelidikan ini terdokumentasi dengan baik dan dikerjakan dengan baik. Jangan sombong. Liu selalu punya partner sebaik ini. Kamu sangat iri. Dan aku bersyukur kepada Tuhan sudah mengirimiku partner yang begitu baik. Katakanlah kalian berdua, memang bintang yang sedang naik daun di dunia periklanan. Pelopor industri. Kamu terlalu memuji. Pemimpin Ye bagaimana bisa datang begitu saja? Halo Mr. Wang. Kurasa aku terlalu cepat datang. Aku mengganggumu. Mana-mana. Bibi Ye proposal kami sudah selesai. Selangkah lebih maju. Mr. Wang akan bertemu lagi. Mr. Ye semua orang sedang menunggu.
Itu penjelasan yang cukup bagus. Katamu dia juga. Kenapa kamu dipanggil Liu Yu? Tingkat pengulangan dua kata ini terlalu tinggi. Untungnya aku cepat berpikir. Atau aku akan kehilangan tangan dan kakiku. Kamu orang yang terhormat. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kenapa tidak memberitahuku saat kamu akan pergi? Dulu aku mendesain untuknya. Kupikir aku sudah memberitahumu. Dia sekarang pihak pertama. Dia menyuruhku pergi, aku tidak pergi. Dan lagi, kemarin kamu terlihat seperti kehilangan jiwamu. Aku menjaga perasaanmu, jadi aku tidak memberitahumu. Menjaga perasaanmu dan menyuruhku menjemputmu. Kamu ingin melihat lelucon. Aku tidak punya kartu identitas. Telepon disita oleh geng. Lalu aku hanya bisa mengingat nomormu. Aku tidak tahu berapa banyak yang kamu pikirkan. Begitulah adanya. Apa yang aku pakai? Aku cuma mau menjemputmu. Seandainya aku tahu kamu akan menjadi brengsek seperti ini, aku tidak akan pergi. Dan lagi, siapa yang tahu tentang kita dan kamu terlibat dengannya? Benar. Kamu pikir aku mau terlibat sama dia? Aku cuma mau ke sana dan cari tahu, apakah desainnya bakal jadi atau enggak. Aku takut biaya desainnya bakal batal. Bagaimana menyelamatkan seseorang, bagaimana mengurus perasaanku. Semua itu omong kosong. Yang ada di pikiranmu cuma uang. Yang ada di pikiranku cuma uang. Bagaimanapun hubungan kita. Dan selalu uang yang jadi batasnya. Kenapa kamu pergi? Bukan urusanmu. Kenapa kamu balik? Kalau kamu lapar bawa pulang makan malam. Aku mau tanya kamu, gimana kabarmu sama kakak Tauhua? Enggak kelihatan. Tambah darah. Kupikir kita tambah darah. Aku bilang jangan biarin aku mati. Bukan. Sate kambing bisa dimakan sekali gigit. Apa yang dilakukan partner Liu Yu sebelumnya? Kamu bilang si rubah itu elit. Aku enggak tahu dia ngapain. Kamu tanya dia kenapa. Dia seumuran sama kamu. Aku enggak setua dia. Tapi dia jauh lebih profesional daripada kamu. Sekarang, Jam Jinghua itu, kita tender di perusahaan yang sama. Dan ada Liu Yu sebagai partner tambahan. Enggak pasti siapa yang harus kita bersaing sama perusahaan kita. Mama ada kamu sama Om Ming. Langsung hajar mereka. Kamu malu ngomong gitu. Om Ming sama aku bareng, udah 100 tahun. Dan aku mau keluar sendiri. Bertarung sama anak muda. Aku ngandelin kamu sama Liu Yu. Untuk meneruskan perusahaan kita. Tapi sekarang gak apa-apa. Kamu enggak sanggup apa-apa. Dan cari orang yang kurang bertanggung jawab. Tinggalin perusahaanmu di negara. Ini yang sedang terjadi. Benar sekali. Aku sudah bilang soal itu pagi ini. Apakah kalian berdua sudah memikirkannya? Jangan minum terlalu banyak. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Itu hari di pernikahan. Itu bukan urusanmu. Aku akan pulang kampung dalam 2 hari. Kamu ikut denganku. Kamu bilang kamu akan pergi begitu saja. Siapa yang akan melindungiku mulai sekarang? Sepertinya aku bisa melindungi seseorang. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang mengganggumu. Tidak ada yang bisa membuat kakakmu bersemangat sekarang. Setiap sen yang aku hasilkan di Beijing, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup untuk pergi ke luar negeri, aku bekerja keras setiap hari, mengembalikannya.
Aku akan pergi ke luar negeri kali ini. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang lagi. Aku akan maju. Membuat pertunjukan. Aku akan menunjukkan pada orang-orang itu. Baris, maka kamu bisa kembali. Aku tidak akan kembali. Apa maksudmu? Aku baru-baru ini berada di tempat Master Tao. Aku sangat senang. Aku cukup tertarik dengan upacara minum teh. Aku ingin tinggal dan belajar. Aku masih ingin tinggal di Beijing. Aku tidak ingin pergi. Pengalaman kakakmu Eilai di Beijing selama lebih dari 10 tahun. Untuk memberitahumu, terjadi suatu ketika kamu pikir kamu suka padanya. Tapi dia tidak melihatmu. Suatu hari kamu menyadari, dia sepertinya suka padamu. Tapi maaf, itu hanya ilusi. Kamu atau dia atau kamu atau dia. Kalian berdua adalah dua dunia yang berbeda. Jika kamu tidak mau, ikutlah denganku sebelum terlambat. Aku takut biaya desainnya akan batal. Bagaimana menyelamatkan seseorang? Bagaimana mengurus suasana hatiku? Itu semua omong kosong. Yang ada di pikiranmu hanyalah uang. Yang ada di pikiran saya hanyalah uang. Bagaimanapun hubungan kita. Dan selalu uang yang jadi batas. Sebenarnya saya datang hari ini hanya ingin memperjelas pada Anda. Pernikahan kita batal. Tapi pernikahan saya tetap berlangsung. Mempelai pria saya diganti olehnya. Pikirkanlah, semua hal yang dilakukan gadis pelompat ini adalah karena dia mencintai pria ini. Jadi jika pria ini, sekarang saya masih punya kata-kata tentang lompat dari gedung, maka saya harus mengundurkan diri, menyatukan mereka. Jika dia sudah benar-benar menyerah sekarang, maka saya harus melindungi gadis pelompat itu, sedikit harga diri yang tersisa. Beberapa orang. Sekarang saya memikirkan gadis pelompat ini. Sudah selesai. Kamu jatuh cinta padanya. Saya mau. Terkadang kamu pikir kamu naksir dia, tapi dia tidak melihatmu. Suatu hari kamu akan tiba-tiba menyadari dia sepertinya naksir kamu. Tapi maaf, itu hanya ilusi. Kamu atau dia atau kamu atau dia. Kamu adalah dua dunia yang berbeda. Apakah desainnya memuaskan? Jika tidak puas, maka saya rugi uang. Saya selalu bertanya-tanya. Kamu begitu kacau dengan Tao Hua. Permainkan saya untuk melihat APA yang saya inginkan. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk uang? Kamu kekurangan uang. Tentu saja tidak kekurangan uang akhir-akhir ini. Dan lagi, biaya kamar dan harga di luar negeri sangat tinggi. Kamu akan sekolah di luar negeri. Saya berangkat dalam 2 minggu. Jika kamu bilang begitu, saya akan lihat. Sebenarnya tidak semuanya tentang pergi ke luar negeri. Tidak ada gunanya menjelaskan sebanyak itu padamu. Saya yakin kamu sudah menebaknya sendiri. Sekarang ada 2 pilihan. Atau kamu bisa pakai gambarku. Entah aku atau aku yang rugi. Selama bertahun-tahun di mal, aku udah lihat banyak orang. Kamu bukan tipe orang yang cari uang. Kamu bisa main-main sama orang. Jadi kamu nggak perlu tunjukkan aku ekspresi seorang peramal. Bisakah kita jujur satu sama lain? Kamu langsung bilang aja ke aku. Karena kamu mau ke luar negeri. Kenapa kamu masih mau sama Tao Hua? Aku udah bilang aku lakukan ini demi uang. Kamu nggak percaya aku. Lalu kenapa aku harus jelasin banyak-banyak? Bilang aja mau atau enggak. Iya. Kenapa enggak? Aku udah lihat blueprints-mu. Itu sepadan dengan uangnya. Tapi aku perlu lihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirmu nggak cocok buatku, kamu tetap harus rugi. Jadi sekarang pilihanmu. Berhenti atau lanjut? Lanjut aja. Aku udah setengah jalan. Aku nggak ada alasan buat berhenti. Oke. Nunggu hasil akhirmu.
Mungkin lebih baik disederhanakan sedikit. Maaf, kamu ada tamu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau gitu aku pergi dulu sebelum kamu ngomong. Aku pernah lihat kamu di suatu tempat. Di pesta koktail. Kamu tunangan Nona tahu kan? Iya, iya. Sudah menikah. Biar aku kenalin kamu. Song Jinghua partnerku. Sugar desainerku. Halo, halo. Gak ada masalah, aku pergi dulu. Nggak ada pengiriman. Aku nggak bermaksud menguping. Aku cuma lewat aja. Kamu punya hubungan yang begitu rumit dengannya. Kenapa kamu biarkan dia memberikannya ke perusahaan kita? Buat blueprints-nya. Apakah kamu sudah melihat foto ini? Sebenarnya desainnya oke. Dan punya gaya sendiri. Tentu saja. Intinya desainnya hampir selesai. Kalau ada yang mengambil alih sekarang. Kayaknya kita harus mulai dari awal lagi. Waktu kita berharga. Aku sibuk, Bu. Lagi ngapain? Aku keluar beli susu. Benar, Bu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Aku mau pulang kampung 2 hari lagi. Pulang kampung kenapa? Baru saja acara pernikahan selesai. Benar juga kalau pulang. Sampaikan salam ke ibumu ya. Kamu pasti tenang. Kapan ibumu ke Beijing? Aku ajak dia makan. Tahu Hua kamu jalan-jalan sama Suk. Bawa ini ke ibunya. Kayak traktiran buat kita. Oke, ngerti. Tiba-tiba kamu mau pulang kampung tanpa kasih tahu aku. Ngomong-ngomong, kemarin malam kamu kemana? Di mana aku menginap? Kemana dan beli apa? Semuanya di sini. Ya ampun, banyak sekali. Iya. Mereka semua teman dan saudara keluargaku dan tetangga lama. Khusus buat ibumu. Tidak, itu aturan lama. Setiap kali pulang aku bawa hadiah buat mereka. Meskipun hadiahnya tidak mahal, tapi itu sebagai tanda. Itu dari kamu. Orang belum tentu suka, belum tentu berguna. Kalau menurutku lebih baik kasih uang. Semua senang. Kamu bicara tentang lingkaranku. Itu bukan yang dilakukan keluargaku. Di duniamu. Tanpa uang itu tidak mungkin. Tapi uang bukan segalanya. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Datanglah bekerja di perusahaan kami. Maaf. Aku tidak bisa menghasilkan uang ini. Aku tidak punya kemampuan itu. Sekarang kamu secara nominal adalah suamiku. Kemampuan. Itu bahkan bukan kata dari ibuku. Kamu bilang itu hanya secara nama. Selain itu, aku akan segera ke luar negeri. Aku tidak punya waktu untuk keluarga. Kupikir aku sudah bilang padamu untuk menghemat perjuanganmu selama 10 tahun. Untuk apa kamu keluar negeri? Ini bukan tentang maju. Baiklah, baiklah. Kurasa aku tidak berada di saluran yang sama denganmu. Berhentikan mobil di depan. Aku akan membelinya sendiri. Sudah lama sekali. Kamu tidak bosan. Kurasa tidak. Kupikir ini menarik. Langka. Kamu benar-benar bisa duduk di film anak kecil. Master tahu atau kamu akan mengajariku? Ini adalah karya nenek moyang kita. Kamu tidak bisa begitu saja menyebarkannya. Aku akan meninggalkannya di sini saat aku mempelajarinya. Aku tidak akan keluar. Dengan begitu itu tidak akan menyebar. Buka matamu dan berbohong. Berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Bulunya belum dipelajari. Kamu harus pulang ke rumah. Tidak akan.
Aku sudah memutuskan. Aku ingin tinggal di Beijing. Kamu bilang itu tiba-tiba. Apakah kakakmu setuju dengan itu? Keluargamu akan bilang iya. Ini urusanku sendiri. Aku akan bilang iya sendiri. Lihat kamu semua berantakan seperti itu. Seperti kamu sedang menjual rumah. Ini tidak pernah sulit. Aku tidak bisa menjualnya. Ini bukan rumah atau kamu. Kurasa kamu tidak bisa. Jangan kita lakukan itu. Jangan minta bonus. Pergi dari sini. Kembali. Berdiri. Skung. Bukan tentang kamu. Santai saja. Manajer saya. Biar saya kasih tahu sesuatu. Kamu kembali tepat waktu. Kamu kembali tepat waktu. Saya akan tunjukkan. Apa itu penjualan medali emas? Apa maksudmu ini? Manajer. Apa yang saya lakukan sekarang? Hampir semuanya sudah diserahkan ke mereka. Tinggal beberapa hari lagi kita resmi pergi. Tolong bantu saya. Bantu seluruh timmu. Nona Wan ini cuma merah. Dia mau lihat properti kita. Itu iklan langsung. Komisi Dobel. Bagaimana? Manajer saya ada permintaan. Kalau saya jual rumahnya, saya dapat potongan tidak, tapi kamu kasih mereka hadiah uang. Tidak masalah. Ayo lakukan, ayo lakukan. Nanti saya tunjukkan kebutuhan pelanggan. Pembubaran. Halo Anda Nona Wan. Saya asistennya. Nona Wan dia. Saya cuma akan menonton untuknya. Dia tidak melihat. Tunjukkan jalannya. Baiklah silakan. Silakan lewat sini. Ini ruang tamu. Struktur rumahnya sangat kokoh. Kalau rumah biasa, sangat bagus untuk keturunan. Saya ingin tahu apa kata Nona Wan. Keindahan rumah ini adalah pola bagus dan kualitas tinggi, dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Oke, cukup bicara. Aku akan menontonnya sendiri. Apa sih bagusnya rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu bagus. Ayo cari yang lain. Oke, kalau begitu aku akan ke yang berikutnya. Bukan. Tunggu sebentar, biar aku bicara dengannya. Maaf, Miss Wan ini Skung. Aku akan bicara denganmu dalam 2 menit mengenai struktur ruang rumah ini. Ada ruang untuk diapresiasi. Itu tidak berarti apa-apa bagimu, karena kamu sudah melihat terlalu banyak suite. Benar. Tapi apa yang ingin aku katakan, adalah bahwa kamu sedang melihat rumah ini sekarang. Seperti memilih naskah. Hanya kamu yang sudah melihatnya. Kamu tahu itu. Apakah kamu suka karakter ini atau tidak? Apakah cerita ini cocok untukmu atau tidak? Benar. Dan setiap rumah, semuanya memiliki jiwa. Sementara kamu memilihnya, itu juga memilihmu. Jadi yang ingin aku katakan, apakah Miss Wan rumah yang bagus seperti pertunjukan? Miss The Village tidak ada toko. Cukup. Kamu belum selesai dengan ini. Memegang tanganku. Oke. Aku akan melihat rumah yang lain. Kamu menjual medali emas. Kamu sedang dalam perjalanan kamu, sedang dalam perjalanan. Harus melipat di selokan. Kamu tahu ini malam besar untukmu. Kamu tahu siapa Miss Wan. Dia sudah melihat hampir semua rumah di Beijing. Tidak buruk hanya saja. Masuk. Aku. Bukan. Kamu tidak perlu. Aku tahu aku tidak ingin naik. Kamu adalah Wan. Aku yang kamu cari. Masuk ke mobil.
Tentu saja kamar pernikahan Helen harus dipilih dengan hati-hati. Kamu tidak tahu, begitu pentingnya bagi seorang gadis. Baiklah. Lupakan saja. Jangan khawatir, aku pria yang sangat selektif. Sayang, Nona Wan, bagaimana menurutmu tentang suite ini? Masih puas? Sayang, kamu belum membaca skrip produksi bersama. terlalu banyak tempat yang menggunakan bahasa Inggris. Mari kita gunakan dubbing saja. Kita sedang go international sekarang. Sama sekali tidak ada dubbing. Bahkan tidak ada pengganti. Tenang saja, lihat skripnya. Aku akan menandaimu dalam bahasa Mandarin. Apa ini? Siapa yang bisa mengerti itu? Supir master, berhentikan mobil di depan saja. Ya Nona Wan. Aku akan memberimu ini. Ini ringkasanku sendiri. Semoga bermanfaat bagimu. Apa maksudmu dengan itu? Lihat rumahnya. Kamu bicara tentang desain. Sekarang kamu mengajariku bahasa Inggris. Apakah semua karyawan di perusahaanmu lulusan S2? Tidak. Pekerja tidak berarti tidak berpendidikan. Setiap dari kita memiliki situasi yang berbeda. Apakah kamu menginginkan rumah ini atau tidak? Ini transaksi terakhirku. Semoga kamu bisa menemukan rumah yang memuaskan. Jangan khawatir, aku memiliki integritas profesional. Ketika kamu bertemu dengan kepala ini, Makan malam sudah siap. tunggu, aku sedang menyerang pemimpinnya. Kita bicara nanti. Kalau tidak dimakan nanti dingin. Nasi kalau dingin. Makan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang memukul dalangnya di sini. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan membuatkanmu makanan enak dan membawakannya untukmu. Kamu mau aku menyuapimu? Ayo, ini enak. Cantik untukmu. Kamu suka makan. Jadi aku memberitahumu. Itu yang harus aku cari saat mencari menantuku. Kalau aku sampai ke kepala, siapa yang bisa memasak makanan dan menyuapiku? Ya, istrimu benar-benar menyebalkan. Kalau kamu masih muda dan baik, aku akan merawatmu. Kalau kamu sudah tua dan setengah mati, dan aku harus melayanimu, dia marah pada siapa yang dia ajak bicara. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang setengah mati? Lalu katakan padaku apa yang aku lakukan dengan istriku. Lalu apa yang istriku inginkan darimu? Aku bilang kamu gadis kecil. Beri aku waktu sebentar. Bagaimana kamu bisa bicara gadis kecil? Aku akan memberitahumu, aku akan menyebarkan kabar. Saudara di Beijing untuk menyelesaikan si C laki-laki. Itu akan naik ke Tiongkok yang lebih besar. Itu B plus A minus laki-laki, kamu tahu. Aku tidak mengerti B plus A minus. Yang aku tahu, seperti kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian itu tidak bekerja keras. Yang tertua juga bermain game si laki-laki. Aku tidak akan mencarinya. Bukan kamu apa yang kamu cari. Biarkan aku mendengarnya. Setidaknya jauh lebih baik darimu. Apa yang kamu lakukan? Aku bertemu dengan klien besar. Akun kunci. Apakah itu perusahaan kita yang mengiklankan properti? Benar. Pemiliknya akan segera kembali tentang menjadi tua. Manajer. Ya, aku baru saja selesai membujuk Nona Wan. Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu. Sudah terlambat, aku akan tidur. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya tenaga untuk membujuknya di siang hari. Baiklah, sampai jumpa. Pelanggan cantik. Tidak heran kamu berhenti kerja dan menerima pesanan ketika kamu melihat rumah begitu larut. Ini klien terakhirku. Seperti kamu. Apa? Seperti aku. Nilai kecantikan tinggi dan temperamental. Nilai kecantikanku adalah siapa yang bisa. Itu kecantikan yang tidak berani mengatakannya. Tapi aku tidak segila kamu. Tapi tidak apa-apa, aku akan keluar dari penderitaanku. Kamu tidak perlu aku melayanimu. Untuk merayakan, kamu melayani Ratu Ben. Mari makan malam besok. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, jangan gunakan makanmu sebagai alasan. Aku cukup baik untuk mengantarmu.
Setidaknya kita akan bekerja sama. Permainan ini sampai pada akhirnya. Ini pasti pesta pembunuhan. Pesta pembunuhan seperti apa? Apakah kamu pulang ke rumah atau pergi ke luar negeri? Mereka menghilang ke dalam lautan manusia. Kami berada di jalan yang berbeda. Tidak mungkin bekerja sama lagi. Kukira kita akan membunuh. Garis. Mari kita bicarakan besok. Jangan lupa makan siang bersama. Aku sudah membuat reservasi. Bolehkah aku mengantarmu? Tidak apa-apa. Selamat datang yang hangat. Selamat datang yang hangat. Selamat datang yang hangat. Selamat datang yang hangat. Selamat datang hangat. Nona Wan akan datang kepada kami hari ini untuk memilih kamar. Sungguh suatu kehormatan untuk benar-benar membuat kami di sini. Sangka, kamu adalah orang terakhir dalam hidupku. Aku sangat senang melihatmu. Mari kita berikan sambutan. Ayo masuk. Nona Wan, lihat kami dong. Lingkungan hijau di luar sana bagus banget. Perusahaan kami ngeluarin banyak duit. Lo lihat tuh tanaman hijau semua dari selatan. Jangan berhenti syuting. Kita kesini piut kali rumah. Bukan buat wawancara. Lo ngapain sih? Lo ini siapa? Oke. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan aja. Datang dan pergi. Gue dengar lo beli rumah di Villa Luneng. Itu kamar pengantin sama Pak Kian Xiao Hao ya? Bener nggak? Siapa sih Kian Xiao Hao itu? Beneran nih? Gue dengar kalian berdua udah dapat lencana. Bunga keramik. Nggak kok. Semua salah. Silakan masuk. Nona Wan. Kalian kenal ya? Ayo kita tim. Gak, biar gue jelasin. Kualifikasi profesional lo apa? Beli rumah. Mimpi. Keramik dan bunga porselen. Gue anterin. Lo gila ya? Kenapa sih teriak-teriak? Lo mau apa sih? Lo seneng nyiksa gue ya? Lo gimana? Gue udah siapin makan malam, lo malah kabur. Lupakan aja kalau ada urusan dan kejar bintang bareng. Grupnya apaan sih? Itu klien gue. Siapa klien lo? Lo ini penjual rumah atau pengamen? Pelanggaran kontrak sementara. Cuma mau anterin dia. Ada ruang untuk apresiasi. Itu nggak ada artinya buat lo, karena lo udah lihat terlalu banyak sweet. Gue. Kamu kembali. Meski kebaikanku. Walau aku tak tahu apa yang sebenarnya membuatnya marah, tapi kurasa dia akan segera pergi. Aku mengajaknya makan malam. Ini semacam perdamaian. Sisa hari ini Tai Ping Ping. Mari kita lewati saja. Hasilnya tak terduga. Ini pria yang melupakan kepentingannya demi teman. Aku mengejar bintang. Menelantarkanku. Pertama, meski aku tak tahu pagi kemarin apa yang terjadi dengan keluargamu, tapi aku mungkin bisa membayangkan cara dan sikap Tante Ye berbicara. Kamu terbiasa dikagumi. Jadi kamu tak tahu, rasanya diremehkan. Menurut kebenaran pada umumnya, setelah menikah, siapapun yang mengantar seseorang pulang untuk menemui orang tua mereka, pihak lain seharusnya ada di sana. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi kita tidak. Tidak ada yang salah denganmu menjadi pasangan palsu. Tapi ibumu tidak tahu. Menantu laki-laki ibumu, kamu kembali tepat waktu. Kamu kembali tepat waktu. Aku akan tunjukkan padamu. Apa itu penjualan medali emas? Apa maksudmu ini? Menea. Apa yang aku lakukan sekarang? Hampir semuanya diserahkan kepada mereka. Beberapa hari sebelum kita resmi pergi, tolong lakukan sesuatu untukku. Tolong lakukan sesuatu untuk seluruh timmu. Nona Wan itu hanya merah. Dia ingin melihat properti kita. Itu iklan langsung. Komisi ganda. Bagaimana dengan itu? Meneer, aku punya permintaan. Jika aku menjual rumah, aku dapat potongan tidak?
Tapi kamu memberi mereka hadiah uang. Mengenai struktur ruangan rumah ini, Ayo kita lakukan. nanti saya akan tunjukkan kebutuhan pelanggan kepadanya. Pembubaran? Halo, Anda adalah Nona Wan. Saya asistennya. Nona Wan, dia adalah. Saya hanya akan menontonnya untuknya. Dia tidak melihat. Silakan ikuti saya. Baiklah, silakan. Silakan lewat sini. Ini adalah ruang tamu. Struktur rumah ini sangat stabil. Jika itu rumah biasa, sangat bagus untuk keturunan. Saya ingin tahu apa yang akan dikatakan Nona Wan. Keindahan rumah ini adalah pola yang bagus dan kualitas tinggi. Dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Saya akan menontonnya sendiri. Apa yang bagus dari rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu bagus. Ayo kita cari yang lain. Benarkah? Tidak. Tunggu sebentar. Biarkan saya bicara dengannya. Maaf? Nona Wan ini skung. Saya akan bicara dengan Anda dalam 2 menit. Mengenai struktur ruangan rumah ini. Ruang untuk apresiasi tidak berarti apa-apa bagi Anda, karena Anda sudah melihat terlalu banyak suite. Benar, tapi apa yang ingin saya katakan? Adalah bahwa Anda sedang melihat rumah sekarang. Memilih skrip. Anda satu-satunya yang sudah melihatnya. Anda tahu itu. Apakah Anda menyukai karakter ini atau tidak? Apakah cerita ini cocok untuk Anda atau tidak? Benar? Dan setiap rumah. Semuanya memiliki jiwa. Saat Anda memilihnya, Itu juga memilih Anda. Jadi apa yang akan saya katakan? Apakah Nona Wan ingin rumah bagus seperti pameran? Rindu desa tidak ada toko. Sudah cukup. Kamu belum selesai dengan ini. Pegang tangan saya. Baiklah. Tidak apa-apa. berdiri di sana. Manajer, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak bisa di sini. Saya tidak bisa hanya sedih sebentar. Nona Wan juga tidak akan membeli rumahnya. Kami juga kehilangan penghasilan bulan ini. Kalian baik-baik saja, saya tidak bisa. Saya sedang memikirkan di mana untuk mati sekarang. Ayo manajer. Atau kita akan mencari solusi. Saya akan mencari Nona Wan lagi. Kamu tidak menemukan cukup. Siapa ini? Ini saya. Halo. Tidak masalah. Saya akan membuat ulang kontraknya segera. Ini penampilanmu. Baiklah. Selamat tinggal. Baiklah kamu. Nona Wan bilang kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Rumahnya masih sama. Namun beberapa ketentuannya harus direvisi. Dan struktur internal ini perlu dikerjakan ulang. Apakah kamu belajar desain interior? Kamu harus menindaklanjuti ini. Manajer. Karena Nona Wan sudah memutuskan untuk membelinya. Misi saya selesai. Tidak. Saya tidak bilang tidak mau. Prosedur saya untuk keluar negeri nanti. Ada terlalu banyak yang harus ditangani. Saya benar-benar takut penundaan penandatanganan kontrak. Atau kamu akan membiarkan rekan kerja lainnya menanganinya. Tidak apa-apa. Beta. Ikuti.
Kalian berdua kebetulan bersaudara. Berikan dia beberapa petunjuk. Oke. Isi. Isi. Manajernya berjalan pelan-pelan. Lari cepat bodoh. Bukan aku. Kamu senang. Pikirkan cara berterima kasih padaku. Ya kaya. Tidak, aku tidak kenal kliennya. Bagaimana kalau berubah kening? Hadiahnya habis semua. Tidak, kamu harus bantu aku. Ayo masuk. Taruh barangmu di sini. Baiklah, bagus. Kita hampir sampai. Oke, taruh di sini. Ikut aku, ayo. Datang kerja dan bawa beberapa kotak. Ini alat bersih-bersih. Kamu yang bersihkan bawah, sofa ini, tanah ini. Kamu bersihkan semuanya. Meja dan tempat ini sudah dilap. Aku akan ke atas dan bersihkan kamar itu. Ada apa? Telepon aku saja. Itu, berhenti bicara dan mulai kerja. Pemiliknya akan segera kembali. Mr. Sun ingin kamu bertemu Rabu depan. Ada juga proyek grup Guangsha, dan berjalan sangat baik. Lihat ini. Datang kerja sangat pagi. Perkawinannya sudah selesai. Kamu keluar dulu. Aku akan lapor sesuatu ke Mr. Yi. Kamu tidak perlu lapor. Aku tenang denganmu. Kalau pernikahannya tidak ada situa itu. Sempurna. Bagian terbaik dari pernikahan. Masih tamu VIP MU. Aku bilang Hui Fang tahu Hua juga menikah. Mungkin kamu harus memikirkannya. Segera setelah kamu bicara aku ingat. Aku punya banyak urusan yang belum selesai di rumah. Lupakan, aku harus kembali. Semua tentang perusahaan bergantung padamu. Siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Bibi Zhang? Sudah datang, sudah datang. Pria ini siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu masih makan di sini? Ayo, ayo, ayo. Bukan. Berdiri. Aku seharusnya sudah selesai, aku sudah melakukannya. Kamu bilang aku datang jauh-jauh katamu. Aku harus makan di tempat ini. Ya? Kamu di sini untuk bekerja. Apalagi yang kamu makan? Kamu? Siapa yang akan melakukan pekerjaan ini? Kamu tidak memberitahuku siapa dia. Ini nyonya rumah kami. Diam kamu. Tunggu sebentar. Kamu tuan rumah. Kamu pengasuh bayi. Setengah hari aku biarkan pengasuh bayi mengaturku. Setengah hari kerja atas dan bawah. Lihat, aku sudah membersihkannya semua dalam dan luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu malas bekerja. Ketika kamu tidak di sini, aku yang melakukannya atas dan bawah. Kamu kerja sebagai pengasuh bayi dan kamu tidak. Kamu bukan pengasuh bayi. Baiklah, baiklah, kalian berdua hentikan pertengkaran ini. Apa sih yang sedang terjadi? Aku bukan pengasuh bayi. Anakku tinggal di sini. Aku menyuruhmu pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil polisi. Bukan. Kamu tidak bisa memanggil polisi. Kita pergi. Aku tidak tahu kenapa mereka begitu tidak masuk aku. Anak siapa yang kamu cari? Siapa anakmu? Pergi. Kalau kamu tidak pergi, kamu masuk tanpa izin. Jangan jadi pemandu sorak. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi, ayo pergi. Apa? Ini. Kupikir itu pekerja rumah tangga. Ternyata keributan. Bagaimana cara kamu bicara ini? Berhenti semua kebisingan. Berhenti semua kebisingan. Padaku apa yang perlu kamu ketahui. Nenek tua ini. Aku tidak peduli jika kamu mengambil sampah dan mengantar koran. Masih menjual sayuran di tempat yang salah. Lihat usiamu. Aku pikir sudah penuh dengan anak dan cucu. Aku menghormati bahwa kamu adalah seorang yang lebih tua. Tapi kamu bilang kamu tidak di rumah dan bersenang-senang. Datang ke rumah kami dan membuat masalah. Itu kesalahanmu. Apa yang salah denganku? Aku bisa memberitahumu dengan cara yang bertanggung jawab. Apa yang kamu sebut itu disebut masuk tanpa izin. Itu ilegal. Karena aku mencintai yang tua dan yang muda. Kamu berjalan perlahan tanpa mengantarku.
Bunga tembikar. Aku tidak menyangka kamu terlihat begitu kecil dan lembut. Itu mulut yang cukup bagus. Oke, Bagaimana kamu tahu namaku Tau Hua? tentu saja aku tahu namamu Tau Hua. Kita masih berbicara di telepon. Aku berbicara denganmu di telepon. Aku ibumu. Kamu ibuku. Lihat baik-baik. Itu ibuku. Kamu bilang tampilan ini. Aku akan khawatir untukmu jika menyentuh porselen. Aku tidak terlihat seperti kamu. Aku tidak marah tentang apa yang kamu katakan hari ini. Menjadi seorang gadis dengan mulut kecil berarti tajam. Dengan cara ini kita tidak akan menderita kerugian di masyarakat. Jangan katakan padanya terlalu banyak. Bibi Zhang menariknya keluar. Mertua. Siapa yang mertua denganmu? Aku mertuanya. Aku tidak punya istri, mertua. Aku ibu Shu. Ibu aku kembali. Ibu Syuker ada di sini. Ibu aku akan ganti. Skung. Kita punya tamu. Kita punya tamu atau tidak? Mama, ngapain kamu di sini? Dan inilah aku. Kalian berdua kebetulan adalah saudara. Apa yang terjadi? Anak durhaka menikahi menantu lupa sama mama ya? Tidak. Mama sangat manis dan kamu. Si Syukur kembali tepat waktu. Ada kesalahpahaman. Bibi itu sangat menyesal. Kamu bilang akan datang tanpa bilang-bilang. Kukira kamu kesini untuk buat masalah. Kamu dengar nggak, nak? Kamu panggil mama orang lain mama. Mereka panggil mama kamu Bibi. Tidak. Kalian berdua kebetulan adalah saudara. Terbiasa. Mertua aku minta maaf. Aku nggak tahu kamu akan datang. Makanya ada kesalahpahaman. Nggak apa-apa. Si Shu, kamu duduk sama mama dulu. Aku agak pusing, aku mau minum obat. Aku yang ambil. Tidak, aku mau cari udara. Mama, ngapain kamu bilang kamu kesini? Kukira aku bilang aku akan pulang 2 hari lagi. Aku nggak mau kamu keluyuran sampai capek. Tepat waktu Papa Gendut datang, lihat si Gendut. Aku ikut sama kamu. Om yang juga di sini. Dia di mana? Aku nggak bisa melakukan itu. Kita sudah sepakat. Aku masak, kamu cuci. Apa hubungan kalian? Kita bahkan nggak dekat. Kurasa kita nggak terlibat. Saudaramu langsung pergi begitu dia tanya. Kita tinggal bersama. Apa itu? Baik dan buruk. Jangan khawatir, kamu nggak mengambil keuntungan dari beta. Dari sekarang aku keluar, kamu masuk. Soal masak apa? Cuci piring dan sebagainya aku serahkan padamu. Ayo makan. Jangan bercanda. Tidak ada yang istimewa di keluarga ini. Kamu mau aku jadi babysit untukmu? Tidak. Kamu tuan rumah. Tidak ada yang namanya nyonya. Tuan rumah akan buka pintu. Kamu malas. Yang dikatakan lebih baik daripada yang dinyanyikan. Siapa itu? Ayah, kenapa kamu di sini? Tidak pulang. Aku? Biarkan aku lihat. Untuk siapa aku jadi nyonya? Ini. Ayah. Tidak, paman. Kalian berdua kebetulan bersaudara. Apa yang salah? Kalian berdua kebetulan Lihatlah bersaudara. bagaimana ini bisa di sini. Jangan berteriak, jangan berteriak. Bunga kecil, bagaimana kamu bisa keluar? Bunga-bunga kecil. Kalian berdua saling kenal. Aku sudah mengerti semuanya. Apa yang harus ditakutkan dari ayam? Kamu datang, kamu rasakan. Aku akan pergi. Ibu-ibu tidak apa-apa. Ayam, tidak ada yang perlu ditakutkan. Paman. Paman, lembutlah paman. Paman dan paman. Ayah? Kenapa kamu memanggil ayahku? Kenapa kamu memanggilku ayah? Kamu dengarkan aku, kamu dengarkan aku. Maksudku kami hanya bercanda. Bukan kamu santai, paman. Ya ayah? Kamu salah paham. Kenapa kamu di sini seperti tahanan? Ini kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Kamu nyonya dan kamu salah paham padaku. Kenapa kamu memanggil ayahku? Paman, ini Syukan. Aku dan Syukur dua sahabat terbaik kami. Sahabat terbaik kami. Aku tidak bisa benar. Pamanku sedang diskon. Ayah, lepaskan ayah dulu.
Ayah, Tischuk dan aku akan memberimu maaf. Aku melihatmu nak. Ada hati pencuri tapi tidak ada nyali pencuri. baiklah ayah. Dia sangat memperhatikan aku. Kamu diam. Tidak, aku tidak bisa. Sudah cukup. Misunderstanding akhirnya terselesaikan. Kegemukan membuat ayahmu tenang. Ada sesuatu di meja paman. Dengan mulut besarmu. Kembali ke dalam. Kamu brengsek dan menertawakanmu. Ayah datang dan pergi. Duduklah, duduklah. Kamu tenang. Kamu benar-benar salah paham padaku. Itu yang tidak kita miliki. Aku adalah anakmu sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berdiri di sana. Manajer. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa di sini. Aku tidak bisa hanya depresi sebentar. Miss Wan juga tidak akan membeli rumahnya. Kami juga kehilangan penghasilan bulan ini. Kalian baik-baik saja, aku tidak bisa. Aku sedang memikirkan di mana untuk mati sekarang. Ayo manajer. Atau kita akan mencari solusi. Aku akan mencari Miss Wan lagi. Kamu tidak menemukan cukup. Siapa itu? Ini aku. Halo, halo. Tidak masalah, tidak masalah. Aku akan segera menggambar ulang kontraknya. Ini penampilanmu. Baiklah, baiklah. Selamat tinggal. Baiklah kamu. Nona Wan bilang kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Rumahnya masih sama, tapi beberapa ketentuannya harus direvisi. Dan struktur internal ini perlu dirombak. Kamu belajar desain interior ya? Kamu harus follow up ini, manajer. Sejak Nona Wan memutuskan untuk membelinya, tugas saya selesai. Tidak. Saya tidak bilang tidak mau. Prosedur saya untuk keluar negeri nanti. Ada terlalu banyak yang harus ditangani. Saya benar-benar takut keterlambatan penandatanganan kontrak. Atau kamu biarkan rekan-rekanmu yang menanganinya. Kalian berdua kebetulan bersaudara. Beta. Follow up. Kalian berdua kebetulan bersaudara. Kasih dia beberapa petunjuk. Oke. Isi. Manajer berjalan pelan-pelan. Lari cepat bodoh. Bukan saya. Pikirkan cara berterima kasih padaku. Pikirkan cara berterima kasih padaku. Tidak, saya tidak kenal kliennya. Bagaimana kalau berubah kuning? Uang hadiahnya habis semua. Tidak, kamu harus bantu saya. Ayo masuk. Taruh barangmu di sini. Baiklah, bagus. Kita hampir sampai. Oke, taruh di sini. Ikut saya, ayo. Datang kerja, bawa beberapa kotak. Ini alat pembersihnya. Kamu yang bersihkan di bawah. Sofa ini, lantai ini. Kamu bersihkan semuanya. Meja dan tempat ini sudah dilap bersih. Saya akan naik ke atas dan bersihkan kamar tidur itu. Ada apa? Telepon saya saja. Yang itu. Berhenti bicara dan mulai bekerja. Pemiliknya akan segera kembali. Mr. Sun ingin kamu bertemu Rabu depan. Ada juga proyek dari grup Guangsha. Dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Coba lihat ini. Datang kerja begitu pagi. Bagaimanapun juga pernikahan sudah selesai. Kalau begitu kamu keluar dulu. Aku akan melaporkan sesuatu pada Tuan Ye. Kamu tidak perlu melapor. Aku tenang denganmu. Kalau saja pernikahan itu tidak ada si tua itu sempurna. Bagian terbaik dari pernikahan. Masih tamu VIP MU. Aku bilang Hui Fang tahu Hua juga sudah menikah. Mungkin kamu harus memikirkannya. Segera setelah kamu bicara aku ingat. Aku punya banyak urusan yang belum selesai di rumah. Lupakan saja. Aku harus kembali. Semua tentang perusahaan bergantung padamu. Dulu juga pernah menjadi menantu yang masuk ke keluarga lain. Aku bukan menantu keluarga itu. Kamu tinggal di rumah. Rumahnya terlalu berlebihan. Seseorang yang menikah tanpa mengundang mertua. Ibu-ibu itu benar. Tidak banyak teman dan kerabat di Beijing. Aku memanggilmu kembali ke sini. Aku pikir itu terlalu merepotkan. Aku akan melakukannya lagi ketika aku kembali ke rumah. Kita semua di rumah tua Shu. Sungguh. Kamu akan jujur padaku.
Mengapa kita harus menikah? Aku pikir menikah itu menikah. Tidak ada alasan mengapa itu terikat. Kamu lahir dariku. Aku tidak tahu tentang rencanamu yang kecil itu. Jangan bicara tentang menikah. Kamu bahkan tidak menyebutkannya. Kamu bahkan tidak menunjukkan fotomu istri padaku. Apa yang terjadi? Bukan ibu, kamu tidak tahu. Sekarang Beijing adalah kota besar. Tempo hidupnya begitu cepat. Jadi sekarang banyak anak muda. Jenis yang populer disebut pernikahan kilat. Apa itu pernikahan kilat? Itu tentang menikah segera setelah mereka bertemu. Seperti kilat, gak sempat bereaksi. Bilang aja. Masalah pernikahan. Jangan ngomong kayak bercanda. Anak muda di kota besar sekarang. Sibuknya kayak anjing tiap hari. Ketemu di lautan manusia. Sampai bisa saling tatap mata. Itu semacam takdir. Kita harus tenang. Banyak omong kosong. Ini hal serius buat kamu. Berantakan banget. Aku kasih tahu. Tahu Hua itu cewek baik. Dia cuma naksir aku. Atau mungkin anakmu. Jadi gini, dia juga tahu aku mau ke luar negeri sebelum aku berangkat. Rapihin dulu ini, meski aku sibuk. Kan kamu tahu. Tebalnya muka. Lagian itu urusanmu. Pikir-pikir dulu. Kamu nikahin orang sendiri. Kamu harus baik sama dia. Turun ke bumi dan hidup bareng orang. Tahu nggak? Aku tahu itu. Makanya kamu ke luar negeri. 2 tahun lagi. Kenapa? Gak ada hubungannya sama ke luar negeri. API? Kenapa? Aku udah nikah bertahun-tahun. Ada aja deh. Kamu gak tahu lalu lintasnya sangat nyaman. Aku pergi, aku datang. Apa yang nyaman dan gak nyaman? Meskipun nyaman, pergi sana. Ini beneran gak pengaruh sama ke luar negeri. Aku capek setelah sibuk seharian. Aku tidur. Bantalnya terlalu lembut. Ya udah, kamu istirahat yang cukup. Apa sih ributnya? Kenceng banget. Kamu cek itu. Mungkin ibuku sedang memotong sayuran. Dia memotong sayuran di sini. Aku akan pergi melihatnya. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Bangun. Membuat pangsit. Makan pangsit untuk sarapan. Dari mana kamu mendapatkan talenan kayu itu? Aku membawanya dari rumah. Ini bagus sekali. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kamu juga sudah bangun. Kamu tamu di rumah kami. Kamu tidak perlu masak. Tidak apa-apa. Bungkus saja kalau mau, Bu. Tapi jangan dipotong-potong. Ibuku punya tekanan darah tinggi. Khawatir mengganggu istirahat. Suk, belikan ibumu papan penghapus. Ibu, ayo pergi dulu. Tidur lagi sebentar. Baiklah, potong saja. Tidurlah lagi. Bising sekali sampai kepalaku sakit. Ya Tuhan. Pukul berapa seluruh keluarga tidur sebelum bangun? Hari sudah begitu terang. Aku tidak melihat siapapun di sini menyiapkan sarapan. Aku hanya ingin membuatkanmu beberapa pangsit. Baiklah, potong saja. Ibu, mereka belum pernah melihat suara bising seperti itu sebelumnya. Aku pikir itu pembongkaran rumah. Wangi sekali. Benarkah? Aku selalu merindukan pangsit yang kamu buat untukku. Ya, kurasa begitu. Apa kamu melihat itu? Bahan mie ini. Aku membawa semuanya dari rumah. Rasa asli. Jangan bawa banyak barang lagi lain kali. Ini akan sangat berat. Aku tahu. Kemarilah dan bantu aku dengan ini. Baik. Lagi. Lalu aku akan ambil lebih banyak lagi. Suk kebetulan membawakanku beberapa pangsit. Berapa banyak yang kamu mau? 5, 6, 7, 8. Kamu tidak pernah tahu apa yang kamu katakan. Seperti apa kelihatannya? Mama, kamu mau tambah? Enggak. Sudah. Santai aja. Kamu siap makan. Baksonya enak. Enak. Makan lagi dikit. Mama, kamu lagi marah lagi ya? Enggak.
Dia cuma terbiasa jadi pemimpin. Kalian semua cemberut sama orang. Wah, rumahnya besar banget. Susah buat dia seorang wanita buat mempertahankan ini. Aku gak ganggu mereka di sini kan? Enggak, Beneran? kami seneng banget kamu di sini. Beneran? Mama mungkin enggak. Ajak kamu jalan-jalan hari ini yuk. Kamu mau pergi sama mama aku? Iya. Kamu gak ada syarat apa aja buat keluar negeri. Maksud kamu apa? Gak seru-seru amat. Jangan dengerin dia. Aku mau kerja di perusahaan. Nak, aku udah bilang itu ke kamu tadi malam. Jangan diambil hati. Aku tahu, jangan berani-berani gendong aku. Hancurin kamu. Kalau dia nakalin kamu setelah tahu Hua, bilang ke aku langsung. Aku pelindung kamu. Oke, Papa pagi. Masih pagi, matahari aja belum panas. Kamu bawa barang-barang kamu pulang. Papa kenapa baru datang udah mau pergi? Tinggal 2 hari lagi. Aku juga mau tunjukin ke kamu. Upacara teh baru aku. Upacara teh. Pulang buat pamer. Bawa barang-barangmu dan pergi. Aku? Ayah lihat pekerjaan dan kontraknya. Masih belum selesai. Aku tidak akan kembali. Kamu pulang dulu. Aku akan mengantarmu ke stasiun. Jangan berbelit-belit denganku. Tidak ada gunanya bicara apapun. Bawa saja barang-barangmu. Aku tidak akan kembali. Kamu harus kembali. Aku akan membantumu membereskannya sendiri. Ayah, ayah, ayah. Ada sesuatu yang terjadi pada saudaraku. Segera kembali ke sini.